Indonesia adalah negeri yang memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Terdapat di pesisir timur Indonesia, terletak di bagian Pulau Sumatera bagian tengah, terdapat provinsi yang berdiri pada tanggal 26 Juni 1958, yaitu Provinsi Jambi. Daerah yang mempunyai semboyan Sepucuk Jambi 9 Lurah ini memiliki benteng yang dibangun Belanda pada tahun 1916, yaitu Benteng Tembesi. Betapa luhurnya warisan bangsa. Tembesi adalah salah satu kota tua dan bersejarah yang berada di Kabupaten Batanghari. Banyak sekali bukti sejarah yang telah terlupakan. Salah satunya adalah Benteng Tembesi. Oke, berbicara tentang Benteng Tembesi tidak terlepas dari berbicara tentang perlawanan rakyat Jambi tersendiri yang dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Nah, berawal dari perlawanan Sultan Taha Saifuddin yang terus saja merosot sampai ke daerah Muara Tebo. Nah, itu menjadi titik awal dibangunnya Tembesi sebagai benteng dari perlawanan dari Belanda sendiri. Benteng Tembesi terdiri dari beberapa bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat-tempat tinggal orang Belanda, tempat meletakkan senjata atau gudang senjata, sebagai bekas penjara dan lain sebagainya untuk mendukung pemerintahan Belanda pada saat itu di Tembesi. Nah, dikarenakan letak geografisnya yang tinggi, benteng ini juga digunakan Belanda untuk mengintai para musuh-musuh yang dimana musuh di sini adalah Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seperti yang kita ingat juga, perlawanan Sultan Taha Saifuddin Jambi yang di Tebo itu tuh cuma merupakan akhir perjalanan dari rentetan perlawanan Sultan Taha Saifuddin selama ini di Jambi. Nah, masuknya Jepang menggantikan Belanda membuat fungsi dari benteng ini memiliki tambahan yang awalnya cuma sebagai penjara pada saat Belanda. Nah, pada saat Jepang masuk juga dibangun sumur-sumur yang digunakan untuk mengubur para tentara-tentara Indonesia yang melakukan perlawanan ke Jepang pada saat itu. Nah, itulah sekilas tentang bagaimana benteng Tembesi pada zaman kemerdekaan atau zaman perang merebut kemerdekaan pada zaman Belanda dan juga pada zaman masuknya Jepang. Terima kasih. Benteng Tembesi terdiri dari beberapa bangunan yang dibangun untuk kepentingan pemerintah Belanda. Di antaranya, ada kompleks rumah sebagai tempat tinggal orang-orang Belanda, gedung persenjataan Belanda, bekas penjara kolonial Belanda, gedung bioskop pemerintah kolonial Belanda, dan bangunan pendukung lainnya yang telah runtuh.
Warga yang tinggal di sekitar benteng memiliki beragam aktivitas, dimulai dari anak-anak dan remaja yang menimba ilmu di sekolah dasar dan sekolah menengah terdekat. Ada yang berjualan di pasar, ada yang kesehariannya di Sungai Batanghari, ada yang berprofesi sebagai nelayan, dan ada juga yang sebagai penyewa perahu penyeberangan. Benteng ini yang dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal orang Belanda, saat ini pun masih sama fungsinya. Tetapi sekarang bukan orang Belanda yang menempati, hanyalah orang pribumi asli Tembesi yang tak punya tempat tinggal yang menempati benteng tersebut. Mirisnya, orang yang menempati benteng tersebut tidak mau menjaga keadaan benteng dari segi perawatan, kebersihan, maupun infrastruktur bangunan benteng tersebut. Banyak sekali pejuang Indonesia yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi mereka, merdeka ialah harga mati, tak terkecuali bagi Datuk Bahtiar Udin, seorang mantan tentara keamanan rakyat atau yang di saat ini dikenal dengan TNI. Ada kuburan keramat, ada lubang, ada sumur lubang tempat orang kalau orang meninggal campak ada lubang. Di belakang tak? Tempat isi orang. Ke semak, Tempat orang isi ke semak. dalamnya. Itu Jepang buatnya. Jepang lah, Belanda dah lari. Belanda telap lagi, Belanda ada. Jadi asramanya lah. Pada tinggal. Iya, kalau kita asrama, kalau di zaman militer itu benteng. Kalau dulu TKR, TKR itu Tentara Keamanan Rakyat tahun 45. Oh banyak, satu kompi lah, 136. Kalau banyak meninggal, banyak pergi, deketik lagi lah. Orang kita, Iya. orang kita yang deketik rumah, yang deketik tempat tu, tinggal dalam tu. Orang pendatang. Tidak. Oh banyak lah. Benteng, rumah-rumah Tuan Kopon, rumah-rumah Tuan Kunteler, asisten Demang, kantor lurah. Kalau dulu kan pesira, kalau kita gini lurah. Iya. Kalau zaman Belanda itu pesira. Ketua RT dulu kita deketik. Dulu kuburan tu dari zaman Belanda dulu. Kuburan tu kan di PIA. Kena tanah teruntuh pindah ke dalam. Pindah dewek lah. Dua ekor. Ini pindah dewek. Itu lah kata orang keramat tu. Oh, itu yang pertama. Bapak itu tengah. Kodim dia kuliah dulu. Tinggal berdua. Tepat di sebelah benteng, terdapat dua buah kuburan keramat. Menurut mitosnya, kuburan ini awalnya bukan terletak di tempat yang sekarang, melainkan di pinggiran Sungai Batanghari, karena sering terjadi pengikisan tebing sungai dari masa ke masa. Akibatnya, kuburan ini pindah ke tempat berdirinya sekarang tanpa ada seorang warga pun yang mengetahui bagaimana cara kuburan ini berpindah. Kalau untuk peran pemerintah dalam ini katakanlah kasus pembangunan umpamanya pembangunan. Nah, Untuk menjaga itu, Pak. menjaga stabilitas untuk umpamanya ya lah masalah pembangunan lah macam-macam itu. Ada yang untuk pembangunan yang mau dibangun baru. Ada yang pembangun yang lama umpamanya mau direhab lagi.
ada yang untuk bagian untuk jagokan istilahnya prasejarah kita yang lama-lama untuk supaya bagaimana direhab lagi agar bisa jangan sampai hilang sejarah itu kan. Nah, dia macam-macam itu. Kalau di sini jadi katakan tidak ada itu dia, ada cuma sekedar hanya untuk sekedar istilahnya macam kada apa, melepas jangan sampai umpamanya kalau daerah kita ini kecamatan, kelurahan, agar ditengok orang atas, ada nih turun tim nih umpamanya ke Mortem sini untuk nengok prasejarah atau istilahnya bangunan-bangunan lama itu, sekedar macam itu ya lah. Kalau untuk dibangunkan fasilitas itu tidak ada. Bapak pernah nengok di televisi Jambi kan, itu pernah diceritakan masalah provinsi Jambi, Mortem sini bangunan Belandonya kan. Nah sampai sekarang prioritasnya kan tidak ketik. Tengoklah adik-adik tuh, jalan, rumah, bahkan ada yang hancur. Itu tidak bangunan dari pemerintah, tidak ada. Itu yang lama, yang sejarahnya deh. Itu sejarah lama tuh tahun 18-an. Kalau untuk baru sekarang, nah ini ya contohnya. Mau dibangun katanya, turap. Tahun 1900 berapa kemarin dibangun turap kita tuh, itu contohnya, bolehlah dipoto tuh, runtuh kan. Sampai sekarang mana ada rehab lagi. Itu contohnya. Itu contoh nyata yang Bapak ceritakan. Tapi itu tadi Bapak katakan, Bapak nyeritakan itu yang bukti-bukti yang nyata Bapak tidak mau untuk bagi ini nih cerita yang tanpa bukti. Kalau harapan untuk dari umumnya saya, ya termasuk masyarakat lah sini, ya maunya Mortem sini semacam mana kan harus diperhatikan, karena kan daerah kita ini termasuk daerah tua, daerah yang istilahnya yang pertama sekali berkembang di Tembesi ini, termasuk daerah prasejarah, banyak sejarah di Tembesi ini. Tinggalan-tinggalan Belanda itu terbukti nyata barang itu ada. Maunya pemerintah itu memang dari dulu nih lah, mungkin sebelum saya lahir dulu saya ingin supaya bagaimana Tembesi ini bisa direhab supaya balik macam biasa, tidak lah macam biasa rame ya. Macam turap nih lah dulu, dibangun lagi macam mana supaya jangan sampai hilang sejarah Tembesi ini. Seluruh masyarakat di sini mengharap macam itu. Itu selalu jadi pembicaraan masyarakat. Bukannya saya baik bikin-bikin cakap, tidak, seluruh. Di mana baik kalau adik bertanya mengharap sekali 1000%, bukan 10% lagi supaya Tembesi ini bisa macam mana lah kira-kira bisa balik. Tidaklah 90%, 50% baik. Kan? Bisa. Itulah kira-kira.